Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kali ini ya di podcast SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta yang mengedukasi tiada henti, kita akan menghadirkan sosok yang luar biasa, yang memiliki banyak sekali prestasi, kalau bisa dikatakan segudang prestasi. Kita akan bicara lebih lanjut dengan Ananda yang menjadi rahasia ini, tapi sebelumnya kita saksikan tayangan perjalanan dari Ananda yang luar biasa ini. Saksikan bersama di video berikut ini. Gojusiasa!
Itulah tadi kita saksikan bersama video yang sudah kita lihat bagaimana proses Ananda dalam melaksanakan proses latihan, kemudian pertandingan, kemudian kompetisi yang luar biasa sekali. Kali ini kita akan langsung berbincang-bincang dengan siapakah sosok yang tadi kita lihat supaya kita bisa kenal lebih dekat dengan Ananda, dengan papanya dan dengan mamanya. Nah, nanti kita bisa saksikan bersama dan kita lihat bagaimana cerita di balik kesuksesan Ananda ini. Baik, ini kita akan bersama yang kali ini kita lihat ya, di sini sudah ada bintang tamu spesial di SD Muhammadiyah Sapen. Kita kenalan dulu dengan keluarganya. Kalau saya panggil ini, kalau Pak kurang nyaman, Abang ya. Abang Juno ya. Kebetulan ini nama lengkapnya siapa ini Pak? Nama lengkap saya Arjunadi. Arjuna seperti tokoh pewayangan. Mantap Arjuna. Kalau Bunda saya Kingkin. Kingkin. Biasanya panggilannya Bunda Kingkin gitu ya? Iya. Oh iya. Kalau ini putranya yang tadi ada di video ini, nama lengkapnya siapa ini? Virus Torik Hamani. Virus Torik Haman. Ini ada rahasianya loh. Teman-teman nih SD Muhammadiyah Sapen harus tahu kenapa kok ada nama Torik di situ ya. Sejarahnya gimana ini ya, Abang Juno sama Bunda Kingkin ini? Kalau dulu setahu saya tuh kan Torik itu secara secara etimologis itu kan artinya tempat tertinggi ya. Tempat tertinggi. Ya, ada betul. yang bilang itu bintang, ada yang bilang langit yang tinggi, bukit gitu ya. Ya, itu kan luar juga biasa. doa kami biar dia jadi yang terbaik lah. Iya, terus bisa berprestasi yang Iya. paling tinggi maksimal. Itulah ya. Jadi ternyata memang nama itu menjadi salah satu doa dari orang tua supaya apa? Supaya anak itu menjadi sukses ya. Nah, baik, selanjutnya ya. Ini Mas Torik ini kan punya keluarga yang dibilang sangat-sangat menyenangkan dalam kebiasaan dan kesehariannya. Yang pertama pengen deh kita tahu kupas ini, ayah ini menginspirasi namanya tadi udah disampaikan sama Bunda. Sekarang itu Torik itu punya berapa saudara sih sebenarnya? Torik Kakak satu, kakak adik satu, satu. adik satu. Berarti 3 saudara ya? Ya. Oh, 3 saudara. Jadi yang kakak ini cowok apa cewek ini? Cowok. Oh, cowok, jadi Mas ya. Torik, kemudian yang nomor 2, kemudian adiknya adalah yang cewek gitu ya. Oke, yang berikutnya ini Mas Torik ya. Semua keluarga Mas Torik ini kan sudah banyak berprestasi ya. Ini yang kita lihat tadi, saksikan adalah tayangan karate ya. Ini sejarahnya bagaimana ceritanya? Ada turunan atau memang bawaan atau bagaimana ini? Dari ayah dulu deh. Kalau karate itu sebenarnya saya dulu waktu kecil sempat ikut karate, cuman gitu. nggak sampai jadi atlet lah, nggak sampai Iya, berprestasi. Cuman kalau Torik ini kok dilalai kayaknya mungkin karena ketemu passionnya gitu Nah, ya. Jadi itu ya, betul. orang tua yang mengarahkan enak. Iya, Jadi, betul. dia udah tahu kapan harus latihan. Ini menjelang turnamen dia harus latihan lebih giat lagi. Iya. Bagi waktu dengan sekolah juga enak kalau Enak udah ya. jadi passion. Kali itu sudah sesuatu yang menjadi kebutuhannya dia, Iya, jadinya dia merasa nyaman. Iya. Kalau Bunda nih, karena anaknya menyukai karate ya, terus kira-kira, waduh saya harus menyiapkan apa ini untuk kebutuhan si anak ini, kesehariannya itu, dukungannya. Iya. Tadinya sih sebenarnya dia itu kan karate karena dia overweight. Terus Oh, jalannya jelek. gitu, Waktu iya, itu iya. terus papanya ya udah olahraga aja. Karate loh, kok karate waktu itu dia bisa lompat sabuk sampai 2 kali. Loh, ternyata anak ini berprestasi. Akhirnya Bakat ya. loh kok dia bisa kayak gini. Terus akhirnya saya sama papanya ya udah kita support dari semua, kita nganterin les, terus selalu kasih dia misalnya kayak baju juga kasih yang misalnya kayak pertandingan gitu, kita juga kasih dia yang bagus, yang maksudnya yang biar apa ya, dia juga tambah semangat. Terus gizinya tentu karena dia atlet. Iya itu. Waktu itu terus dia kan diet karbo, terus makannya cuma protein kayak gitu. Terus iya. berat badannya kan turun Turun terus ya. terus jadinya kurus, tadinya gemuk banget waktu kelas 1 masuk Sapen tuh. Masih bunder ya. Ada fotonya. Oh iya, tapi ini bisa dikategorikan ya sesuatu hal yang sangat gayung bersambut istilahnya. Ya. Jadi begitu anak
menemukan fashionnya, kedua orang tua langsung support ya, jadi luar biasa. Mas Torik harusnya banyak bersyukur ya. Nah, ini sebenarnya kita sampaikan ya, Mas Torik itu mulai menyukai karate itu kira-kira seingatnya waktu masih umur berapa kira-kira? Oh, kalau umur nggak inget sih, kayaknya kelas 2 SD. Kelas 2 SD, mungkin sekitar umur 7 tahun atau 8 tahun sekitar itu ya. Bayangkan ya sahabat semua, jadi dari umur 7 sampai 8 tahun dan sampai sekarang masih terus latihan intens ya, luar biasa. Nah, kemudian yang ini berikutnya ini pertanyaan yang apa ya? Yang tentang keberbakatan. Jadi Mas Torik itu kan mengetahui bahwa saya itu berbakat. Nah, papa dan mamanya otomatis kan support ya Mas Torik ya. Sekarang Mas Torik sendiri karena sudah dibantu dengan orang tuanya yang support. Nah, latihannya bagaimana nih kalau Mas Torik boleh cerita? Jadwal latihan atau kekuatan pengen supaya maju prestasinya bagaimana Mas Torik? Pernah pengalaman pribadi apa yang pengen diucapkan? Jadwal latihannya bagaimana? Ya kira-kira jadwalnya. Dari pagi biasa sholat subuh dulu. Sholat subuh dulu. Terus ya penguatan, stretching, penguatan. Terus pelemasan, mandi, siap-siap sekolah. Siap-siap sekolah. Terus habis pulang sekolah pada hari-hari tertentu latihan gitu. Iya, kadang sore, kadang malam. Luar biasa. Kadang sore, kadang malam loh. Jadi nggak cuman satu kali dalam 1 bulan untuk berprestasi nggak mungkin ya. Jadi harus betul-betul full dan terprogram secara menyeluruh. Bagus sekali. Jadi kalau ditanyain temen gitu kok anaknya bisa berprestasi latihannya seminggu berapa 2 atau 3 kali. Oh gitu. Saya hitung-hitung 10 kali. 10 kali. Karena ya. kan pagi sore, pagi malam rest, terus besoknya pagi sore. Iya, luar biasa. Memang kalau berlatih harus begitu ya Mas Torik ya. Luar biasa sekali Mas Torik ya. Nah, ini kalau kaitannya sama pelajaran, apakah latihan yang jadwal padat itu Mas Torik merasa keberatan pada saat belajar di sekolah? Kira-kira gimana? Ya kalau pelajaran kadang agak ngantuk dikit. Wah, agak ngantuk. Tapi memang iya, kalau misalnya terlalu berat kadang memang kita kelelahan. Tapi dengan jaminan istirahat yang cukup, gizi dari bunda, kemudian ayah yang selalu memberi semangat dan mengantar, nah mungkin Mas Torik bisa lebih bagus lagi. Dan ini hasilnya luar biasa ya. Baik, untuk berikutnya ya, ini ada pertanyaan titipan ini sebenarnya ya. Ini prestasi yang pernah diraih oleh Mas Torik seingatnya yang dari dulu awal sampai puncaknya itu apa yang diingat? Ada nggak yang ingat Mas Torik? Nanti biar disempurnakan sama ayah bundanya. Oh, kan banyak ya, jadi yang berkesan aja. Iya, yang berkesan boleh. Ya, Pak Didi juga pengennya yang berkesan deh pokoknya. Kejurnas Inkai 2020 ya, Bu? Iya. Kejuaraan nasional. Itu Kejurnas itu adalah kejuaraan nasional. Biar nanti pemirsa Sapen Podcast juga tahu. Kejurnas kejuaraan nasional. Berarti kan seluruh Indonesia. Iya. Itu gimana ceritanya itu? Waktu itu. Kok yang membuat berkesan? Ya kan yang ikut se-Indonesia, jadi ya apa tuh saingannya kan banyak. Saingannya banyak. Jadi harus fight betul, luar biasa. Jadi memang pada saat kita menghadapi event tertentu, Mas Torik ini memang sangat menyiapkan dan memiliki kesan yang mendalam terhadap semua event yang diikuti. Kalau ayah bunda selama ini mengikuti ini dari awal sampai puncaknya itu ada kisah-kisah yang bagaimana lah yang bisa diceritakan? Setuju sama Torik juga ya, kayak itu salah satu yang berkesan yang karena berkesan, awal-awal Torik masuk karate masih polos, masih sabuk putih gitu. Kalau lihat seniornya pakai jaket tulisannya DIY itu kan keren banget toh. Keren. Nah, dia tuh cita-citanya pernah dia habis latihan terus nongkrong berdua sama saya bengong gitu lihat yang pada latihan. Pah, kira-kira aku bisa nggak ya punya jaket DIY? Wah, luar biasa itu. Tak rangkul, tak jawab, bisa le, tapi kamu lihat tuh kakak-kakakmu latihannya gimana. Kamu sanggup nggak latihan kayak gitu? Akhirnya setelah berapa tahun ada seleksi buat tim Kejurnas itu. Iya. Nah, alhamdulillah Torik lolos kan. Lolos. Wah, luar berangkat biasa. ke Jakarta, dapat medali perak. kelas Usia dini. Usia dini, kata perorangan usia dini ya. Untuk usia dini ya.
usia dini itu umur 7-8 tahun. Jadi dia kira-kira setahun latihan terus ikut kejurnas. Luar biasa. Itu medali pertama buat tim Inkai DIY waktu itu. Inkai DIY Ya. mewakili provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Langsung medali perak. Itu wah, luar biasa. Rasanya gimana Mas Torik waktu itu? Oh, bangga, seneng. Bangga, seneng. Dapat hadiah nggak waktu itu? Dari ayah bunda maksudnya. Dapat. Bunda kasih apa waktu itu? Rahasia ya. Tapi itu memang kiat sukses. Apa kira-kira? Dapat baju karate. Wah, walaupun hadiah, apapun yang diterima tetap disyukuri dan ini malah jadi hadiah yang memotivasi ya, karena baju karate berarti paling nggak kelas bajunya meningkat. Iya. Wah ya, waktu di line up itu sama tim DKI itu kan bajunya udah bagus-bagus. Iya. Baju BKF approve lah, udah standar internasional. Dia masih sabu biru ya, biru. Bajunya kan masih baju lokalan. Iya. Yang atlet DKI pada pemanasan dia cuma megang-megang bajunya. Saking nggak pernah lihat Iya. baju kayak gitu. Jadi memang penampilan itu bisa ditopang juga dengan aksesoris yang kita pakai ya. Dan semakin pede, semakin masuk kategori penilaian soalnya. Penilaian juga. Oh iya. Nah, ini berikutnya ada lagi titipan ya nih tadi. Kira-kira ya mungkin Bunda yang biasanya yang ngopeni ini ya. Kalau medali itu seingat Bunda ada berapa puluh atau berapalah kira-kira jumlahnya? Atau mungkin sama tropinya atau piagamnya? Saking banyak banget Saking banyaknya ya, berarti unlimited ya Bunda? Banyak banget sampai nggak tahu jumlahnya berapa. Iya. Jadi kalau dulu ya seneng ya, pengennya nyatetin dia juara apa dicatetin. Kalau sekarang lebih ke support ke dia, lebih ke prestasi dia. Kayaknya nek dulu seneng tuh medali terus foto, kalau sekarang tuh udah kayaknya itu udah lewat gitu loh masanya. Ya kita memang harus bener-bener lebih ke mendokumentasikan proses latihannya. Jadi luar biasa. Di training lognya tuh kan ada dia latihan hari ini, latihan apa, berapa set. Besoknya dicatat, besoknya meningkat progresif gitu ya. Jadi karena saking banyaknya medali yang dimiliki sampai lupa bahwa saya tidak perlu lagi medali, yang penting saya selalu berprestasi. Iya, luar biasa. Prioritasnya bukan medali lagi. Bukan medali lagi, tapi prestasi bisa membawa DIY dan insya Allah ke depan membawa Indonesia. Amin. Doa kita bersama dari SD Muhammadiyah Sapen, semoga Mas Torik besok tetap melanjutkan prestasi-prestasi berikutnya untuk meraih seoptimal mungkin di kancah internasional. Barusan tadi siang di WA Budian ya. Iya. Torik lolos KOS O2SN tingkat provinsi ya nomor 2, terus mewakili DIY ke nasional. Alhamdulillah. Mohon doa restunya, semoga bisa tampil baik, tampil maksimal. Amin. Insya Allah. Nama Sapen ya. Sapen dan DIY ya, kontingen DIY. Oke, itulah sekelumit tadi. Nanti kita masuk yang ke berikutnya ya, suka duka. Nah ini biasanya agak sedikit apa ya, kalau di hati itu merasa ke tengkrenyes itu. Kalau orang Jawa itu tengkrenyes ya, mengandung bawang. Mengandung bawang, banyak ngerajang bawang nih di studio nih. Jadi suka duka awal dari prestasi perjalanan Mas Torik ini, dari mulai awal sampai dia akhir, sukanya yang paling berkesan, sukanya aja yang paling berkesan. Ya pas menang. Jadi setiap event kejuaraan diikuti, pas bahagianya puncaknya pas juara. Iya, memang semua orang gitu. Pak Guru juga, mungkin semuanya gitu juga. Sekarang dukanya, tapi sebelum Mas Torik jawab, Pak Didi tanya sama Abang dulu deh. Abang dukanya apa kira-kira? Kalau dukanya sih sebenarnya ketika lihat anak tampil nggak maksimal, padahal ketika latihan dia udah kasih 100% ketika latihan. Dia ngorbanin jam tidur, jam main PS tuh, padahal udah tak janji Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat belajar, Sabtu Minggu main PS. Misalnya gitu ya. Tapi ketika musim turnamen kan nggak mungkin toh Sabtu Minggu main PS, pasti diforsir latihan. Dan latihannya maksimal, mainnya kok kurang bagus gitu, kadang sedih gitu loh, bayangin perasaan si anak gimana sih, dia udah ngorbanin waktu, akhirnya tidak bisa sampai maksimal prestasinya. Walaupun ya udah bagus lah, tapi kok nggak bisa juara? Sebenarnya kan masih bisa lebih ya. Gitu. Oke, kalau dari segi seorang
ayah, seorang tua kan tanggapannya begitu. Sekarang dari bunda biasanya lebih halus lagi ya. Kita tanya bundanya, gimana perasaan Bunda Kim ini? Kalau pasti senengnya ya kalau dia pas menang. Pas Dukanya kalau dia itu rahangnya melengsek, terus kakinya sampai engkel. Aduh, artinya kayaknya waduh wis mau pertandingan tahu-tahu sininya melengsek, wis deg-degan tok gitu loh, takutnya nanti kenapa ya itu sih. Iya. Jadi ada kemungkinan cedera yang terjadi itu bisa fatal juga berakibatnya. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu referensi kita bahwa dalam dunia olahraga yang ditekuni oleh Mas Torik ini kadang memang juga berpengaruh terhadap kesehatan ya. Kalau misalnya sampai cedera atau mungkin nanti bisa sesuatu hal yang fatal, itu nanti bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu suka dukanya. Nah, sekarang ya cita-cita puncak dan harapannya. Nah, ini harapan dan doa yang ingin kita sampaikan. Kalau dari Bunda dulu deh sekarang, kira-kira apa Bunda? Iya, sebenarnya cita-cita kita bertiga itu sampai detik ini tuh sama. Yang belum terlaksana punya jaket Indonesia. Terus cita-citanya dia ke depannya pengen jadi perwira TNI AD. Masya Allah, pengen jadi TNI. Wah, ini bagus sekali. Kalau Mas Torik? Iya, perwira TNI Angkatan Perwira TNI Angkatan Darat ya. Kok nggak Angkatan Laut apa Udara? Pengennya darat. Ya. Pengennya darat. Oke. Nanti dicatat, kita laporkan dengan Bapak Jenderal. Kalau dari Abang gimana? Ya, kalau kami sebagai orang tua kan sebenarnya cuman anak pengennya apa, selama positif ya kita arahkan, kita support toh, Pak. Cuman kalau dia selama ini cita-citanya bagus, tujuannya bagus, dia konsisten, tanggung jawab, ya udah kita support Terus ya. Oke. Sekiranya banyak sekali yang tadi disampaikan, walaupun cuman kita perbincangan pendek, cuman poin-poin yang kita ambil dari semua yang kita sampaikan tadi, yang kita bicarakan tadi, dari awal berprestasi, dari awal latihan sampai Mas Torik ini bisa ke puncaknya, itu memang penuh dengan perjuangan, disiplin, tekun, suka dan duka. Dan yang terpenting adalah orang tua dari Ananda, Mas Torik ini semuanya support, dan ini yang menjadi kunci suksesnya. Tanpa orang tua Ananda tidak akan berprestasi. Dan semua ya pemirsa di Sapen Podcast, setinggi apapun prestasi kalian, sehebat apapun kalian kelak akan tetap berbakti kepada orang tua. Pesan moralnya itu. Dan jangan lupa kita di sini bersama-sama selalu berusaha agar tetap bisa berprestasi, dan kita tunggu berita baiknya bahwa Mas Torik besok menjadi juara 1 atau yang terbaik di Indonesia. Insya Allah. Baik, sekiranya itu untuk pertemuan kali ini dan perbincangan podcast di SD Muhammadiyah Sapen yang menghadirkan keluarga Bang Juno ya, yang di sini juga kemudian Bunda Kim juga dengan Ananda Mas Torik ya. Nah, hari ini kita cukupkan dan kami ucapkan terima kasih sekali sudah hadir di sini karena menyempatkan waktunya untuk sedikit mengulas tentang prestasi yang dimiliki oleh Mas Torik. Kami ucapkan terima kasih, dan juga dari kami ya, dari podcast SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta, insya Allah turut memberikan dukungan berupa doa dan juga pesan semangat moral untuk Mas Torik agar bisa berprestasi dan besok maju tingkat nasional, sukses mendapat hasil yang terbaik. Terima kasih sahabat podcast semua, dan jangan lupa akan berjumpa lagi dengan podcast berikutnya ya di SD Muhammadiyah Sapen dengan segudang prestasi yang ada dan selalu mengedukasi tiada henti. Terima kasih. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, dan selalu bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.